Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional. Selamat datang di Vector, Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar tentang tahapan merancang sistem informasi pariwisata. Mari kita mulai. Pada materi kali ini, saya akan memberikan ulasan singkat tentang langkah-langkah dalam merancang sistem informasi pariwisata. Langkah-langkah yang akan saya ulas ini adalah langkah-langkah untuk menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi dalam bentuk blueprint yang siap diimplementasikan oleh programmer ataupun database admin dalam bentuk coding dan database. Adapun beberapa langkah untuk merancang sebuah sistem informasi adalah: tahap 1, analisa kebutuhan sistem. Tahap 2, mengembangkan bagan alir data. Tahap 3, menyusun hubungan antar entiti. Tahap 4, mengembangkan bagan alir proses. Tahap 5, mengembangkan kamus data. Tahap 6, menyusun blueprint. Tahap 7, mengembangkan database. Tahap 8, menyusun coding. Tahap 9, melakukan trial dan error. Dan tahap 10, implementasi sistem. Ulasan ini hanya akan membahas langkah perancangan sistem informasi hingga tahap ke-6. Tahap 7, tahap 8, 9, dan 10 adalah tahapan dengan kegiatan teknis yang melibatkan kompetensi atau keahlian IT seperti coding dan merancang database. Tahap 1, analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dikategorikan menjadi 2, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem tersebut. Contoh, kebutuhan fungsional dalam sistem informasi pemesanan tiket pesawat adalah fitur memilih tanggal dan tujuan penerbangan, fitur menampilkan dan memilih jadwal penerbangan, fitur memproses pembayaran, dan fitur menerbitkan e-tiket. Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kebutuhan perangkat keras agar sistem berbasis komputer dapat berjalan. Contoh kebutuhan non-fungsional dalam perancangan sistem informasi pemesanan tiket pesawat adalah komputer server atau hosting dengan kapasitas bandwidth unlimited dan kapasitas harddisk sebesar 200 GB. Tahap 2, membuat bagan alir data. Bagan alir data juga disebut data flow diagram yang disingkat DFD. Bagan alir data atau DFD menggambarkan proses-proses yang akan dikerjakan dalam sistem. Bagan alir data atau DFD juga menggambarkan data yang diperlukan dan data atau report yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk mendapatkan rancangan sistem informasi yang tepat, DFD sebaiknya digambarkan atau dikembangkan menjadi bagan alir level yang paling detail. Pada DFD level yang paling detail, proses dan data-data yang diperlukan dalam sistem akan disebutkan dan digambarkan dengan tepat dan lengkap. Tahap 3, menyusun bagan hubungan antar entiti. Bagan hubungan antar entiti secara umum disebut juga Entity Relationship Diagram, disingkat ERD. ERD ini menjelaskan tentang entiti apa saja yang datanya akan dikelola di dalam sistem tersebut. Selain menjelaskan tentang entiti,
ERD juga menggambarkan tentang atribut dari masing-masing entiti. ERD ini menjelaskan keterkaitan antara entiti yang satu dengan entiti yang lain. Contoh entiti yang datanya dikelola dalam sistem informasi pemesanan tiket pesawat adalah entiti jadwal penerbangan dan entiti e-tiket. Tahap 4. Mengembangkan bagan alir proses. Setelah mengembangkan DFD atau bagan alir data, satu buah proses dalam DFD harus dikembangkan menjadi sebuah bagan alir proses. Bagan alir proses atau disebut juga proses flowchart menggambarkan aktivitas detail dalam sebuah proses. Siapa yang melaksanakan aktivitas tersebut? Data apa yang dibutuhkan dalam aktivitas tersebut? Ketentuan apa yang membatasi aktivitas tersebut? Hasil dari aktivitas tersebut dan kepada siapa hasil tersebut ditampilkan. Tahap 5. Menyusun kamus data. Kamus data adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan tipe data dari masing-masing atribut yang dimiliki entiti yang sudah digambarkan pada ERD yang dikembangkan sebelumnya. Kamus data juga menjelaskan tentang nilai tertentu yang boleh diinputkan oleh user ketika sistem diimplementasikan. Contohnya, data jenis kelamin. Nilai yang boleh diinputkan hanya huruf L yang mewakili laki-laki atau huruf P yang mewakili perempuan. Contoh lainnya adalah metode pembayaran. Pilihan yang disediakan hanya transfer, kartu kredit, OVO, dan lain-lain. Hal-hal ini harus disebutkan dalam kamus data. Kamus data dibuat dalam bentuk sebuah tabel. Tahap 6. Menyusun blueprint. Dalam setiap tahapan merancang sistem informasi, ada sebuah hasil yang diperoleh. Hasilnya bisa berbentuk uraian deskripsi, gambar bagan, ataupun tabel. Seluruh hasil ini kemudian disusun dengan rapi berdasarkan tahapan perancangan sistem informasi pariwisata. Demikianlah langkah-langkah menyusun sistem informasi pariwisata. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa tahap 7, tahap 8, tahap 9, dan tahap 10 adalah tahapan dengan kegiatan teknis yang melibatkan kompetensi atau keahlian IT seperti coding dan merancang database. Oleh karena itu, saya tidak membahas tahapan tersebut dalam ulasan ini. Untuk lebih memahami tahapan merancang sistem informasi pariwisata dan belajar untuk melaksanakan setiap tahapannya, jangan lupa saksikan video pembelajaran berikutnya. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Trust Your Virtual Educational Creative Tutorial Room by IPB International. Sampai jumpa.